di dalam diri Anda. Saya katakan kepada Anda, bukan keselamatan kalau tidak ada kesaksian, bukti keselamatan yang ada di dalam Anda. Rasul Yohanes berkata, barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. 1 Yohanes 5 ayat 10. Apakah orang bisa memiliki kesaksian dengan percaya hanya kepada darahnya di kayu salib? Atau hanya percaya kepada air dan tidak percaya kepada darah? Anda harus percaya kepada semuanya untuk diterima oleh Allah. Hanya dengan cara itu, Yesus akan memberi kesaksian bahwa engkau diselamatkan. Apakah Anda berkata bahwa Anda akan mempunyai kesaksian kalau percaya kepada hanya 2 unsur saja? Itu yang dinamakan percaya Allah sekehendak hati Anda. Dan dalam hal itu maka Anda bersaksi untuk diri sendiri. Ada banyak orang yang demikian. Di dunia ada banyak orang yang percaya hanya 2 dari ketiga unsur yang ada. Mereka bersaksi bahwa mereka telah diselamatkan dan mengarang buku tentang itu. Betapa hebatnya tulisan mereka. Mereka menyebut dirinya kaum Injili. Mereka tidak hanya merasa sebagai Injili, tetapi juga yang rohani. Mereka tidak percaya air, namun masih berbicara tentang keselamatan. Mereka dapat terdengar masuk akal, tetapi mereka tidak mempunyai kesaksian Allah. Semuanya hanya hipotesa. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu sebagai keselamatan? Hanya manusia yang percaya Yesus, yang datang dengan roh, air, dan darah, yang mempunyai kesaksian Allah dan manusia. Rasul Paulus mengatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Setan senang ketika manusia percaya hanya kepada darah Yesus. Oh, orang bodoh. Kamu aku bohongi. Haha. Banyak orang percaya bahwa ketika mereka memuji-muji darah Yesus, setan pergi. Mereka berpikir bahwa setan takut salib. Setan hanya berpura-pura. Kita tidak boleh dibohongi. Ketika iblis memasuki seseorang, orang itu bisa menjadi gila dan mulutnya berbusa. Itu bukan hal yang sulit untuk iblis. Iblis memiliki kuasa untuk membuat manusia melakukan apa saja. Iblis hanya harus berpikir sedikit. Tuhan memberi kepada iblis semua kuasa kecuali untuk membunuh. Iblis dapat membuat manusia gemetar seperti daun, berteriak dan berbusa mulutnya. Ketika hal itu terjadi, orang percaya berseru, "Pergilah dalam nama Yesus, pergilah." Dan ketika orang itu sadar kembali dan kembali normal, mereka berkata bahwa itulah kuasa darah Yesus. Tetapi itu bukan kuasa darahnya. Itu hanya pertunjukan yang dilakukan iblis. Setan dan iblis sangat takut kepada orang yang percaya Yesus, yang membasuh kita hingga bersih dengan baptisannya dan yang menanggung hukuman bagi kita dengan darahnya dan dibangkitkan pada hari ketiga. Setan akan tidak dekat-dekat kepada kesaksian baptisan Yesus dan keselamatan dari darahnya. Sebagaimana Anda ketahui, imam-imam Katolik kadang-kadang mengusir setan. Kita melihat itu di dalam film-film. Di dalam film The Omen, seseorang imam memegang salib dan menggoyang-goyangkan salib itu, namun imam itu mati. Seseorang yang dilahirkan kembali tidak akan dikalahkan seperti itu. Dia akan berbicara tentang darah dan air Yesus. Ketika iblis mencoba menyiksa dia, dia akan bertanya kepada iblis itu, "Tahukah engkau bahwa Yesus menanggung segala dosaku?" Ketika itu, iblis tersebut akan melarikan diri. Iblis tidak suka berada di dekat manusia yang dilahirkan kembali. Kalau manusia yang dilahirkan kembali hanya duduk saja di suatu tempat, iblis akan menyingkir.
Dikatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada Allah membuat dia menjadi pendusta. Mereka tidak percaya kepada kesaksian anaknya, kesaksian air dan darah. Apa saksi dari anak Allah? Baptisannya, darahnya, dan roh. Apa saksi dari anak Allah? Saksi itu adalah bahwa dia datang dengan roh dan menanggung dosa kita dengan air. Dia menanggung segala dosa dunia dalam dirinya dan mencurahkan darah di kayu salib demi kita. Itulah penebusan air, darah, dan roh, bukan? Manusia berdusta di hadapan Tuhan karena tidak percaya Injil air dan darah, ajaran penebusan. Kepercayaan mereka palsu, dan mereka menyebarkan kebohongan itu. Mari kita kembali ke 1 Yohanes 5 ayat 11 berkata, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya." Ayat itu mengatakan kepada kita bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal dan hidup itu berada di dalam manusia yang menerimanya. Hidup itu juga ada di dalam anaknya. Orang yang menerima hidup yang kekal adalah orang yang dibebaskan karena percaya baptisan Yesus dan darahnya. Manusia yang dibebaskan menerima hidup yang kekal dan hidup untuk selama-lamanya. Sudahkah Anda menerima hidup yang kekal? Di dalam ayat ke-12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada yang dilakukan anak di bumi, bahwa ia dibaptis dan mati di kayu salib dan kebangkitannya, memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi manusia yang mengabaikan satu pun di antara ketiga hal itu tidak memiliki kehidupan dan juga tidak dibebaskan. Rasul Yohanes membedakan umat Tuhan dengan berdasarkan kepada kepercayaan mereka kepada hal yang dilakukan Yesus, air, darah, dan roh. Ketiga hal itu yang membuktikan kepada kita apakah seseorang memiliki firman di dalam dirinya atau tidak. Ia mengidentifikasikan manusia yang sudah ditebus dengan kepercayaan mereka kepada air baptisan Yesus, darahnya dan roh. Manusia yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa membedakan antara domba dan kambing. Siapakah dapat membedakan antara mereka yang dibebaskan dan mereka yang tidak? Orang yang sudah dilahirkan kembali. Rasul Yohanes secara jelas mengidentifikasikan orang-orang benar yang sudah ditebus. Rasul Paulus juga bisa. Bagaimana hamba Tuhan membedakan antara domba dan kambing? Bagaimana mereka membedakan antara hamba Tuhan yang setia dengan yang hanya berpura-pura? Orang yang sudah ditebus dengan percaya air dan darah Yesus menerima kuasa untuk membedakannya. Meskipun orang itu adalah pendeta, pengabar Injil, atau anggota pengurus gereja, kalau tidak dapat mengenali orang-orang yang sudah ditebus, kalau tidak dapat membedakan antara domba dan kambing, dia sendiri belum dibebaskan dan dia tidak memiliki kehidupan di dalam dirinya. Tetapi orang yang sudah sungguh-sungguh dibebaskan dapat membedakan. Manusia yang tidak mempunyai kehidupan di dalam dirinya tidak bisa melihat perbedaannya dan juga tidak bisa mengenal itu. Hal itu seperti yang membedakan warna di dalam kegelapan. Warna hijau adalah hijau dan warna putih adalah putih. Ketika Anda menutup mata, Anda tidak akan bisa melihat dan juga tidak bisa mengenal warna. Tetapi orang yang membuka matanya dapat membedakan sedikit saja perbedaan warna. Mereka dapat mengatakan mana yang warna hijau dan mana yang putih. Demikian juga, ada perbedaan yang jelas antara manusia yang ditebus dengan yang tidak. Kita harus mengabarkan Injil penebusan, Injil air, darah, dan roh. Kita harus bangkit dan menjadi terang. Ketika kita mengumpulkan orang di sekitar kita untuk memberitakan iman kita, kita tidak berkata-kata dengan perkataan manusia. Di dalam Alkitab, 1 Yohanes 5 menjelaskan arti kebenaran itu.
Kita harus menjelaskan kebenaran itu satu demi satu agar tidak membingungkan. Firman yang kita beritakan, yaitu firman air, darah, dan roh, Yesus adalah terang keselamatan. Kalau kita membuat air Yesus dikenal orang, berarti kita sedang menjadi terang yang gemilang. Kalau kita membuat darah Yesus dikenal orang, berarti kita sedang menjadi terang yang gemilang. Kita harus menjelaskan dengan baik agar tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengetahui kebenaran itu. Kalau manusia yang dibebaskan tidak bangkit dan tidak menjadi terang, banyak manusia akan mati tanpa penebusan dan Tuhan akan tidak senang. Ia menyebut kita sebagai pelayan yang malas. Kita harus memberitakan Injil air dan darah Yesus. Alasan mengapa saya mengulanginya berkali-kali adalah karena baptisan Yesus sangat penting untuk keselamatan kita. Ketika kita berbicara dengan anak-anak, kita harus berulang kali menjelaskan itu sambil memeriksa setiap pokok, sehingga kita yakin bahwa mereka benar-benar mengerti. Kalau kita berusaha mengajar orang yang buta huruf, barangkali kita akan memulai dengan abjad. Kemudian perlahan-lahan kita mengajarkan cara menulis kata dengan abjad itu. Ketika dia mulai bisa menyusun kata-kata seperti hukuman, kita bisa mulai menjelaskan arti dari kata-katanya. Demikianlah cara kita mengatakan kepada orang tentang Yesus untuk meyakinkan bahwa mereka benar-benar mengerti. Kita harus menjelaskan baptisan Yesus dengan jelas. Dia datang ke dunia ini di dalam air, darah, dan roh. Saya berdoa agar Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda dan mendapat penebusan. Kepercayaan kepada penebusan air dan roh muncul dari iman terhadap baptisan Yesus, darah di kayu salib, dan dari iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. God is there, and He's slow to anger. He's got His Son. For His goodness, I keep on singing. 10,000 reasons to come. Oh, let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
King I never before. Oh, my soul, I worship your holy name. On the day when my shame is fading, when my time I keep on saying and forevermore. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Pernahkah aku memberi kesaksian di dalam hatimu bahwa engkau adalah umatku? Engkau tidak percaya baptisanku, dan aku tidak pernah memberi kesaksian bahwa engkau adalah umatku, tetapi engkau memegang kepercayaanmu dan mati untuk itu. Engkau mengasihi diri sendiri dan berusaha sendiri untuk penebusanmu sendiri. Tahukah engkau? Sekarang pergilah. Yesus mengatakan kepada kita untuk bangkit dan menjadi terang. Manusia yang sudah dibebaskan gemetar ketakutan di depan banyak umat Kristen gadungan dan banyak nabi yang palsu, serta gagal menjadi terang yang bersinar. Tetapi nyala api yang kecil dapat membuat api yang besar. Kalau seseorang berdiri dengan berani dan memberi kesaksian, seluruh dunia akan bersinar terang. Di dalam Yesaya 60 ayat 1-2 katanya, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Ayat itu memerintahkan kepada kita untuk bangkit dan menjadi terang karena kegelapan dosa dan Injil palsu menutupi bumi. Hanya manusia yang percaya kepada Yesus dapat mengasihinya. Manusia yang tidak dibebaskan sama sekali tidak mencintai Yesus. Mereka hanya berkata tentang kasih, namun tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh mengasihi kalau tidak percaya. Ada 3 hal yang memberi kesaksian atas keselamatan orang berdosa. Apakah saksi tentang keselamatan di dalam hati kita? Baptisan Yesus. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Yesus datang ke dunia ini dan ia melakukan karyanya dengan air dan darah. Ia melakukan itu dan menyelamatkan kita. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 9-12. Orang yang dilahirkan kembali menerima kesaksian manusia. Kita dikenal sebagai orang benar. Ketika orang yang sudah dilahirkan kembali, yaitu yang sudah ditebus, mengatakan kebenaran tentang penebusan, orang lain tidak dapat membantahnya. Mereka menerima itu. Mereka berkata bahwa kita
percaya dengan benar bahwa kita benar dalam iman kita. Kalau kita menceritakan tentang bagaimana kita dilahirkan kembali, tidak ada manusia yang membantah kebenaran itu. Mereka berkata bahwa kita benar. Kita menerima kesaksian manusia. Tetapi bagian itu juga berkata, kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah. Ayat itu berkata bahwa kesaksian Allah adalah anaknya. Benar? Kesaksian apa yang diberikan anaknya? Bukti bahwa Allah menyelamatkan kita adalah Yesus datang dengan roh, Ia datang dengan air penebusan, dan Ia datang dengan darah di kayu salib. Dan Tuhan menyaksikan bahwa itulah cara Ia menyelamatkan kita, dan kita adalah umat-Nya karena percaya kepada kebenaran itu. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Bagian itu mengatakan kepada kita dengan tepat mengenai siapakah orang yang diselamatkan. Dikatakan bahwa orang yang percaya kepada anak Allah mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Apakah Anda mempunyai kesaksian itu di dalam hati Anda? Kesaksian itu berada di dalam diri Anda dan saya. Tuhan turun ke bumi demi kita. Ia datang di dalam daging melalui tubuh Maria. Ketika berusia 30 tahun, Ia dibaptis untuk menanggung segala dosa kita. Dan akibat dosa kita, Ia menjalani hukuman di kayu salib. Ia dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga untuk mengaruniakan kehidupan yang kekal. Demikianlah Yesus menyelamatkan kita. Apa yang akan terjadi kalau Ia tidak bangkit? Bagaimana Ia bersaksi bagi kita dari dalam kubur? Itulah sebabnya Ia menjadi juru selamat saya. Itulah yang kita percaya. Dan seperti yang dikatakannya, Ia menyelamatkan kita melalui baptisan dan darahnya. Dan karena kita percaya, Anda dan saya diselamatkan. Kesaksian itu ada di dalam saya dan di dalam Anda. Benar? Manusia yang dibebaskan tidak pernah mengabaikan air baptisannya. Kita tidak pernah menghilangkan hal-hal yang dilakukannya untuk menyelamatkan kita. Karena Before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit. Get of tabernacle, soft the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His word, the love of His salvation, but it and that He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat love, His perfect salvation.